Di sini, di sini saya akan menjelaskan materi pertama. Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta, yang berarti yang dilalui, dan hodos yang berarti jalan. Jadi, metode bermakna jalan yang harus dilalui. Kemudian, secara harfiah, metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Secara terminologi, para ahli memberikan definisi yang beragam tentang metode. Di antaranya pengertian yang mengemukakan Surahman bahwa metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, metode mengajar merupakan sebuah rencana menyeluruh untuk sebuah penyajian materi agama Islam yang tersusun rapi, baik dari susunan dan urutan materi sesuai dengan ruang lingkup setiap ketentuan yang merupakan asumsi dasar agama Islam. Yang kedua, macam-macam metode pembelajaran dalam pendidikan Islam sebagai mana yang dikemukakan oleh Sudarman Dhanim dengan membagi metode pendidikan, yakni yang pertama ada metode ceramah, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi dengan jalan mengakses atau menentukan materi secara lisan. Yang kedua ada tugas, yakni materi tambahan yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Yang ketiga ada metode inquiry, latihan, yakni proses mempersiapkan kondisi agar peserta didik siap menjawab teka-teki yang diberikan. Yang keempat ada metode diskusi, yakni proses penyampaian materi dengan atau brainstorming. Kelima ada materi seminar, yakni metode mengajar yang dilakukan secara terbuka. Terima kasih. Prinsip-prinsip penentuan metode pembelajaran. Penentuan metode pembelajaran harus berlandaskan beberapa asas penting, yaitu motivasi, aktivitas, apresiasi, menghubungkan dengan pengalaman sebelumnya, peradaan, ulangan, korelasi, hubungan antara pelajaran, individualisasi, konsentrasi, sosialisasi, evaluasi, kebebasan lingkungan, globalisasi, minat, keteladanan, dan pembiasaan. Semua asas ini menjadi rujukan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Menurut Omar Al-Taibani, ada 7 prinsip utama yang harus diperhatikan pendidik. Yang pertama, mengetahui motivasi dan minat peserta didik. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, memahami tahap perkembangan peserta didik. Yang keempat, memahami perbedaan individu peserta didik, memperhatikan integrasi pengalaman dan mendorong kebebasan berpikir. Yang keenam, membuat proses belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan. Dan yang ketujuh, memberikan keteladanan uswatun hasanah. Selain itu, prinsip-prinsip pembelajaran Islam menekankan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, belajar dengan melakukan learning by doing, mengembangkan kemampuan sosial, mendorong rasa ingin tahu dan imajinasi, menumbuhkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Semua prinsip ini bertujuan untuk peserta didik aktif, kreatif, inovatif, dan mampu berpikir kritis dalam menghadapi berbagai masalah. Baik, selanjutnya yaitu nilai dan manfaat metode dalam pendidikan Islam. Nilai dan manfaat metode dalam pendidikan Islam sangat penting terutama di era digitalisasi dan disrupsi inovasi saat ini. Pendidikan Islam perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi seperti digitalisasi dan AI agar proses pembelajaran dan transfer ilmu menjadi lebih efektif dan kreatif. Untuk itu, pendidikan agama Islam harus diperkuat dengan mempertegas nilai dan tujuannya, yaitu menjaga diri dan keluarga dari neraka sebagaimana perintah Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Selain itu, pendidikan Islam bertujuan menyempurnakan hubungan manusia dengan Allah atau muamalah ma'a Allah dan menyempurnakan hubungan antar sesama manusia atau muamalah ma'an nas serta membina akidah dan keimanan yang kuat dan sesuai dengan tuntunan zaman. Nilai dan manfaat pendidikan Islam juga ditekankan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67 bahwa ilmu yang dimiliki harus disebarkan dan diajarkan kepada orang lain agar tidak hanya berguna untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain.
Dengan demikian, metode pendidikan Islam harus adaptif terhadap perubahan zaman, tetap berpegang pada nilai-nilai dasar agama, serta mampu mendorong penyebaran ilmu dan kemajuan umat. Baik, kesimpulannya yaitu bahwa metode pembelajaran dalam pendidikan Islam adalah fondasi penting yang harus dikuasai oleh guru, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan agama Islam dapat tercapai secara optimal. Metode ini memiliki kedudukan penting sebagai alat motivasi intrinsik, strategi pembelajaran, alat untuk mencapai tujuan, mempermudah proses mengajar, serta sebagai saluran pemahaman materi pembelajaran. Dalam praktiknya, metode pembelajaran pendidikan Islam bersifat variatif dan seringkali dikombinasikan untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing metode, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Contoh metode yang digunakan antara lain yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan metode ibrah, atau pengajaran melalui pelajaran dan nasihat. Metode pembelajaran pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai agama sehingga membentuk pribadi Islam yang berkarakter dan beriman.